Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Hai bro, welcome back di podcast. Ya, bro, gue mau nanya nih. Jadi kita kan udah berapa kali ya trading di aplikasi ya? Udah beberapa kali lah ya. Dan I think experience-nya mungkin udah cukup banget lah ya di aplikasinya. Nah, yang jadi problem sampai saat ini untuk orang-orang yang trading di aplikasi itu adalah floating. Yep. Ya kan? Ini kan selalu jadi masalah ya. Selalu masalah dan selalu orang hindari ya. Nah, jadi dan kalau kita bicara floating itu pasti ada kaitannya dengan settingan yang udah kita bikin. Nah, salah satunya kita mau bahas hari ini, topiknya adalah bicara tentang circle dan atau one shot ya. Ya, circle atau one shot atau bahasanya apa ya? Circular dengan single. Oke. Ya, atau yang berulang dengan yang satu kali. Nah, better mana yang antara dua ini, bro? Lebih baik kita berulang itu artinya dia kalau udah kejual dia beli lagi, atau begitu kejual udah jangan dibeli lagi gitu. Oke. Which one better? Ini balik lagi ya, ini bukan anjuran juga dari gua, tapi based on pengalaman. Oke. Menurut saya sih pribadi nih bilang circle maupun single itu punya keunggulan masing-masing. Ya, oke. Nah, karena kan kita udah selalu bahas ya, kalau kita mau trading itu kita maunya beli murah, jual mahal. Betul. Bener ya? Betul. Spot ya, kita bicara spot ya. Kita bicara spot market ya. Iya. Beda lah sama future. Ya kan? Kalau future pasti one shot punya. Lepas lah. Nah, kalau baca spot ya, beli murah, jual mahal ya. Kalau ketika kita udah tahu nih suatu karakter koin yang kita trading kan, pasti kita confident dong dengan trading di koin itu. Betul. Ya kan? Pas kita entry, pasti kita udah tahu dong range harganya dia. Betul. Ya kan? Jadi kita dapatnya harga murah dong. Ya, harga murah dong, ya kan? Oke. Nah, kita yakin lah ini harga udah murah gitu loh. Terus kita buy gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita bahas circle? Kalau circle, gue pribadi gue akan pede. Okay. Kenapa? Karena gue yakin market itu kan gak mungkin cus langsung naik gitu. Pasti ada naik turun. Kalau kita momennya cuma one shot, sekali naik, sekali setting di aplikasi sekarang itu kan 1% lah, benar kan? 1,5%. Udah profitnya ya? Profit ya. Udah sekali naik cuma 1,5%, begitu out. Udah. Kalau kita tinggal tidur, ya kan? Atau misalnya kita tinggal kerja atau segala macam beberapa jam, kita ketinggalan momen, gue bilang sih sebenarnya. Oke. Untuk make profit lagi. Oke. Tapi kalau misalnya kita circle karena kita yakin ini harga bawah, ya kan? Kita circle nggak masalah. Tapi dalam sehari itu aja. Besoknya kita analisa ulang lagi. Saatnya gua one shot atau gua circle gitu sih. Oh, jadi versi lu berarti harus diperhatikan. Iya, segmentasi sih sebenarnya. Ya namanya kita trading kan, kita kan selalu bilang ya ke teman-teman ya, tetap analisa di depan. Ya kan, sebelum entry itu kita analisa dulu, ya kan. Nah udah gitu baru kita setting strategi, ya kan, setting strategi. Kita mau persiapin jaringnya itu sampai turun ke berapa persen, yang mau kita serok sebenarnya kan gitu kan, gitu sih kok. Oke. Jadi kalau disuruh pilih ya, better mana sih? Kalau untuk orang trading, apalagi yang mungkin yang masih pemula, yang mungkin yang belum ngerti apa-apa. Kalau lu bahasanya masih pemula belum mengerti apa ya, mending kita latihannya di single shot. One shotnya? One shot. Jadi kan lepas gitu loh. Lu udah di satu tertentu lu lepas, ya lu udah nggak beli lagi. Nah, lu sebelum masuk lagi, karena kita masih belajarin ulang lagi, lu kan akan pelajari lagi koinnya kan. Berulang belajarnya.
Oh, pas mau masuk kita yakin gak yakin lagi kan? Oh, pas udah oke deh, yakin segini dengan settingan segini gitu kan. Kalau udah floating pun nggak akan jauh-jauh banget ya kan. Karena kan kita balik lagi ya harus beli di harga bawah ya. Nah, kalau udah naik ya kita nggak akan circle beli terus di harga yang tinggi sebenarnya kan gitu kan. Yang jadi masalah itu kan sekarang itu floating itu karena circle. Iya, karena circle betul. Karena circle, karena apa? Karena orang tidak tahu fungsi circle ini yang sesungguhnya sebenarnya gue bilang gitu sih. Iya. Ya kan? Iya. Makanya jadi floating itu. Iya, karena kan market itu kan gak begini terus kok meroket gitu kan. Kalau begini terus kan semua orang naik terus gitu. Gue sebenarnya di beberapa kesempatan ya itu ada sampaikan ke teman-teman ya. Gue bilang gini, itu ada perbedaan antara floating tinggi dengan floating besar. Itu dua hal yang berbeda versi gue ya. Kalau floating tinggi itu berarti floating yang kita beli koinnya di harga tinggi. Nah, sedangkan kalau floating besar itu bukan. Floating besar itu adalah floating yang kita lakukan di harga tertentu yang kita mau dan dia turun ke bawah dan memang kita maunya seperti itu. Karena kalau kita nggak buy besar ke bawah berarti kan kita nggak punya stok bawah banyak. Benar. Tapi kalau kita punya stok di bawah banyak, nanti begitu dia harga naik sedikit aja kita kan jualnya gede, Bill. Benar. Nah, jadi itu floating besar. Kalau floating tinggi kan floating belinya di harga tinggi. Ya kebanyakan orang sekarang ngalamin floating tinggi dan besar kok. Nah, udah tinggi besar pula gitu kan. Kalau misalkan floatingnya rendah, tapi floating rendah besar gitu loh. Ya, itu jadi floating dia itu membeli jumlah besar, tapi di harga rendah gitu. Ya, orang yang udah confident kadang kan, wah udah nih, contoh ikutin copy trade, ya kan dia kan circle. Ya kan, ya kalau copy trade yang benar kan pasti one shot dia pindah koin. Kalau udah di harga tertentu lah, ya kan. Tapi kalau misalnya yang udahlah cuma kasih settingan doang ya, copy settingan lah kita ngomong ya kan. Dia circle terus orang yang udah ngerasain profit misalnya, wah lumayan nih, taruh 500 ya, dapat $50, gede nggak kok? Gede kan? Gede, 10% itu. 10% kan? Nah itu ngomong lah 3 hari seminggu deh dapat segitu. Percaya dong, mau copy trade di circle dia, di harganya tinggi. Kan dia udah beli nih naik, ya kan? Naik kejual beli, udah beli naik kejual beli lagi, naik kejual beli lagi, naik kejual beli lagi. Jadi belinya itu selalu ke atas terus gitu. Betul. Nah itu yang membuat orang tuh kena floating tinggi. Floating tinggi dan besar. Kalau udah makin pede nih, dia kan masukin gede. Iya sih, benar sih. Udah di harga tinggi, dia belinya besar. Ya udah. Kacau. Kok saldo gua minus banyak ya? Dari mana gitu kan? Kadang kok orang pakai aplikasi ya. Karena udah saking gini loh kok. Bingungnya gini. Biasanya udah otomatis saldo di Binance kita cek nambah. Wah happy dong. Iya. Padahal kita nggak tahu asal muasalnya. Ya ini yang gua alamin pertama juga lah. Bener gak sih? Oke. Ya lu dan gua lah, zaman dulu lah, bener kan. Sekolah. Iya, sekolah. Uang sekolah itu ya. Uang sekolah gitu kan. Dan gue yakin banyak yang ngalamin begitu. Banyak ngalamin, pasti. Udah nambah, wah seneng. Iya. Seneng dong. Wah pinter deh aplikasi nih. Kita nggak tahu nih circle singular atau circle one shot ini sebenarnya mau dimaksudkan saat kapan gitu loh, bener kan? Nggak pernah dikasih tahu gitu. Iya. Terus, udahlah, berarti ini copy trade hebat. Iya. Ya kan, masukin segini nih, lu 500 sampai 50. Iya. Yakin dong, lu di Binance dong. Lah kan jualannya gini, gitu kan. Jualannya gitu kan, di Binance lagi. Wah, gua taruh 500 lagi, berarti seminggu gua apa cepet. Logika orang kan. Ya, hitung-hitungnya begitu. Hitung-hitungannya gitu. Masukin lagi. Harganya udah tinggi dia. Harganya floating tinggi, besar pula. Kok saldo gua tinggal 700? Mas dia masukin 1000, pusing gak lu? Ya. Iya kalau turun 30%. Kalau dia turun 50% bagaimana? Udah separuh uangnya dia loh. Bener. Begitu. Kemarin gue dapet temen ya, nanya sih ke gue. Dia bilang gini, dia lihat market kripto itu cukup bagus. Karena apa? Agresif. Menurut dia trading di kripto itu bisa dapat uang. Lebih cepat. Karena apa? Tradingnya agresif. Sehari bisa agresif itu maksudnya volatilitas. Iya, iya dong. Hari ini turun 2% tuh besar loh kok. Iya. 2%, 5% itu gede loh. Betul. Dalam sehari kadang ada satu koin misalnya 30%. Iya. Itu agresif sekali. Dalam waktu 24 jam. Kita bisa cek di Binance di gainer setiap hari loh. Iya, bisa cek 24 hour high low. Iya.
Bener kan? Itu agresif banget. Jadi kalaupun kita masukin uang besar, contoh $1.000 ya sekali masuk trading, ekspektasi naik 2% aja udah $20 kok. Iya. Itu sehari loh. Iya. Kalau lu pindah-pindah koin dan lu bisa baca lah, yang penting lu ya naik 2% aja, 2%. Itu sehari aja udah 2% ya, sebulan 60 tuh. Iya. Ya. Itu sih sebenarnya dia bilang, wah gue liat kripto itu marketnya agresif, gue bisa cari duit. Cuma gue bilang tetap bisa seperti itu kalau lu mikirnya profitnya terus. Iya. Lu harus akui juga, lu bisa cepat dapat, bisa cepat hilang. Bukan hilang sih ya bahasanya, cepat floating. Iya. Lu sabar nggak ketika floating gitu loh. Jangan lu mikirnya cuma ketika naik doang. Sama lah kayak kita waktu sekolah. Ya kan, mikirnya pas apa? Setting profit sekian. Nggak setting hati buat floating. Iya. Makanya pada teriak tuh pas floatingnya. Kok begini ya? Aplikasinya salah nih. Padahal nggak dibilang dari awal ini semi otomatis. Betul. Baru kita memang udah ada andil hitung-hitungannya juga. Gitu loh. Iya. Jadi better kalau untuk pemula versi lu berarti lebih baik pakai one shot. Satu kali single trading lah ya. Oke. Kalau yang udah lebih expert dikit, mungkin cycle cycle beberapa jam dia lihat. Gabung-gabungin lah. Itu gue gabung lah saya bilang. Karena yang penting dia udah paham trading ya. Ya bener. Dia udah siapin hati nih, misalnya nih. Gue cycle beberapa jam, liatnya Binance-nya aja kan. Wah udah harga segini nih. Saatnya cycle gue tukar one shot. Takutnya kebablasan. Gitu. Dari pengalaman lu bro, pengalaman lu nih. Sekarang lu lebih banyak pakai circle atau lebih banyak pakai yang one shot punya? One shot sih. One shot ya? One shot sih. Why? Ngerasa lebih safe aja sih. Ngerasa lebih safe. Iya, kalau gini. Berarti dari floatingnya dong berarti? Dari sisi floating dan ketika gua out, duitnya kelihatan langsung kok. No. Iya. Kalau lu circle, ya muter terus dia. Muter terus. Iya. Nggak kelihatan. Dan muternya ke harga atas lagi. Harga atas gak. Iya. Kok kurang terus ya? Ini kalau bahasa muter ya, muter itu versi gue sih nggak masalah sih sebenarnya sih. Versi gue ya. Cuma jangan beli mahal. Itu aja. Iya. Karena gue pernah ditanya orang juga sih, pernah ditanya teman-teman juga, masih bilang gini, modal ini kan yang selalu jadi pembahasan berulang-ulang itu kan selalu bagian floating. Selalu bro, bagian floating yang selalu diulang, ya kan. Bahkan kalau ada orang mau trading di spot market, yang dia tanya bisa nggak nih nggak floating. Nah, gue bilang, gimana caranya pak? Gimana caranya bapak mau jual tapi nggak beli pak? Bingung. Nah itu gue bingung itu. Jadi kalau ada orang mau trading di spot market tapi nggak mau floating, itu agak nggak bisa menurut gua caranya. Even lu baru beli aja itu udah floating sebenarnya judulnya. Benar. Ya kan, tapi floating plus gitu kan. Misalkan kalau dia naik nih. Nah, itu kan floating plus. Kalau dia beli terus turun itu kan floating minus gitu kan. Nah, bahkan ada orang nanya sama gua nih. Jadi kalau bisa jangan floating. Gua bilang gimana caranya? Gitu kan. Dan gua pernah nanya balik ke orangnya. Gua bilang, "Pak, gini deh, Pak. Contohnya ya, kalau Bapak dagang, Bapak siapin modal 1.000, kan memang 1.000 itu untuk muter, Pak. $1.000 itu untuk muter. Dia mau jadi berapa dolar pun ya intinya kan untuk muter pak gitu, benar kan? Benar. Jadi kalau misalkan nggak mau 1.000-nya berkurang tapi mau didagangkan, gimana caranya gitu? Saya agak bingung gitu. Jadi pada prinsipnya kalau versi gua sih ya, kalau gua kasih tahu orang ya, kalau misalkan bapak ibu masukin modal, misalnya modal, saya mau trading, misalnya modal trading berapa? Oh modal trading $1.000, ya sudah 1.000 itu biarin muter gitu. Yang kita ambil profitnya. Lebihnya dari 1.000 itu. Iya, yang kita ambil tuh profitnya. 1.000-nya mau jadi 500 kek, 300 kek. Yang penting floatingnya bukan di harga tinggi. Tapi floating itu terjadi di harga rendahnya. Jadi dia turun pun nggak masalah gitu loh. Kenapa? Ya karena kita beli banyak ke bawah. Jadi biarkan dia berputar. Karena memang modal untuk diputar. Ya namanya putar kan muter ya bro ya. Di atas, putar ke bawah, putar ke atas, putar ke bawah, kan gitu. Ya, bukan putar ke atas, putar ke atas, putar ke atas. Bukan ke atas gitu loh. Mutar itu kan berdiri di tempat, diam di tempat. Jadi kalau kita udah beli harga bawah dan dia mutar di bawah, berarti kan dia mutar di area bawah. Jadi dia bisa di harga bawah itu dia bisa di atas, dia bisa di bawah lagi, di atas, di bawah lagi, kayak mutar begitu. Betul. Ya kan? Yang
pengertian pemahaman gue sih begitu. Jadi gue bilang sama mereka, kalaupun mau mau trading, ya modal itu buat diputar istilahnya. Nah kalau dia diputar berarti bisa, kalau dia putarnya ke bawah berarti kan floating dong. Ya kan, floating anggaplah separohnya. Berarti kan floating 50%. Tapi bukan berarti itu floating tinggi, itu floating besar namanya. Floatingnya di harga rendah tapi besar. Nah, yang dicegah itu adalah yang tadi, floating di harga tinggi dan besar. Itu yang jangan sampai terjadi. Gak apa ya? Iya. Tinggi dikit gak apa ya, sekolah itu lumayan. Itu sekolah itu nanti. Iya. Bisa ikhlas cut loss-nya nih. Iya. Ikhlas cut loss-nya karena waduh gua udah kapok nih udah 2 bulan nih kagak naik gitu. Yang lu lihat bro nih. Kalau kita bicara circle atau cycle lah ya di aplikasi. Yang lu lihat itu circle-nya itu muter ke atas ya. Muter ke atas. Udah ya pasti kan? Itu semua. Dia udah dari bawah naik nih, terjual, dia buy lagi, muter lagi, buy lagi. Iya ya, jadi makin ke atas gitu. Iya, makin ke atas. Berarti yang trading menggunakan strategi yang circle ini atau yang cycle ya, itu berarti harus bisa paham dong ya, kapan dia itu harus memberhentikan itu ya. Iya, harus memberhentikan itu, harus tahu kapan. Oke. Cara berhentinya berarti suspension buying ya, atau margin call ya. Margin call ya. Ya gini sih sebenarnya. Kalau memang nggak mungkin di-change sama dia tengah-tengah jalan begitu. Udah nggak bisa. Lah kalau lu misalnya gini, kalau lu misal modalnya banyak, ya lu tinggal suspend. Selesai dong. Kan? Berarti ya, lu tinggal puterin modal yang lain dong. Kalau modal lu itu doang. Nah terus diapain? Either nggak jalan di tempat, ya kalau nggak lu harus rela keluar untuk dapetin yang baru. Berarti di-cut. Ya, tapi yang profit dong ya, pasti ya. Ya harusnya begitu ya. Iya, karena kan dia udah profit sebelumnya. Iya, harusnya begitu. Kalaupun dia cut pasti ya layer 1, 2 doang paling. Iya. Layer kecil ya. Layer kecil. Yang paling bawahnya lah ya, beberapa. Udahlah, lepas sedikit. Ya teman-teman juga ada yang nanya kok, ini bisa nggak saya lepas sebagian? Di aplikasi. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kan kita kan ada 2 aplikasi kan. Iya. Ada aplikasi satu, ada yang bisa, aplikasi lagi ada yang nggak bisa nih. Waduh, gue juga bingung nih. Yang di sini bisa, yang di sini bisa nggak Pak? Waduh, saya nggak tahu saya caranya gimana. Kalaupun bisa ya saya belum tahu gitu loh. Saya nggak mendiskreditkan lah, ya kan? Kan tinggal dijual ya sebenarnya bukannya gitu. Tapi kan ini kalau yang satu lagi kan nyatu bro. Dia settingnya nggak bisa langsung jual satu layer gitu. Bukan jual semua. Oh iya, kalau jual semua kalau siapin hati mah nggak apa-apa. Yang penting kan selama trading koin itu udah profit. Kalau selama profit trading dia itu profit, ya kalau dia beli harga murah pasti profit dong. Gua bukannya bilang dia profit nggak profit, pasti profit. Profitnya apa sebesar floatingnya dia kok. Nah itu maksud gua, kalau dia bikin circle dan memang dia udah tahu ini udah mulai harga tinggi, dia mau lepas, berarti kan saat itu kan sebenarnya layernya sudah dikit. Layernya mungkin cuma 1-2. Jadi kalau dia kena floatingnya di layer 1-2, floating minus ya. Layer 1-2 doang. Tapi yang sebelum-sebelumnya yang dia udah ke sell itu kan profit dia. Berarti itu udah yang berarti 1-2 itu yang bawahnya lu udah sempat suspend. Udah kejual semua. Udah kejual semua lah ya. Ya, karena kan harga udah naik nih. Nah, kalau udah naik kan berarti kan yang kita beli kan sudah mulai kejual. Nah, tinggal 2 lagi misalkan, 2 layer yang paling atasnya nih. Nah, floatingnya misalkan taruhlah $10 minus dua-duanya totalnya $10. Terus kita udah profit 50. Ya, 50 10 ya sudah 40 kan dapat kan. Itu secara kalau teori gue bilang oke banget kok. Bener. Kalau itu orang yang sadar cepet. Lu tahu nggak yang kejadian aslinya? Sabar, nanti juga kejemput. Ya, sabar. Habis kejemput dibeli lagi. Dia kejemput. Ya, kan? Ya dia balik lagi kan. Dan lu yakin? Ya. Bisa profitnya 50, floatingnya 10. Kita udah ngomong loh kok. Profitnya kita take 1% loh. Itu kecil. Lu first buy-nya berapa? Ya, take profit di ujung 1%. Siapa tahu dia 40 layer. 1%, 40% kan? Ya kan, terus dia floatingnya cuma 10%. Nah, bisa dong. Ya kalau gitu sih ya udahlah gitu kan. Kalau gitu sih ya oke lah, nggak masalah kan. Tapi kalau yang 10 layer doang, 15 layer doang, ya. Take profitnya cuma 1%, dan floatingnya udah kelamaan, total harganya ambles kayak awal tahun begini. Mau ngomong apa lu?
Iya. Gara-gara dia dengerin kenapa nih gini, ada solusi nggak gini-gini. Pas udah floating tuh kan, baru floatingnya baru dikit misalnya, baru 5%, 10%. Wah, gue udah panik nih. Gue udah tanya nih gimana nih? Ada ngakalin nggak? Gimana caranya? Atau gue harus masukin biar terus langsung out atau gimana? Waktu 5-10% nih. Iya. Temennya bilang, atau nggak yang ngajak bilang, apa bro, sabar, nanti juga kejemput. Turun lagi, biasanya jadi 40%. Apakah profit dia nutupin votingnya dia? Ya. Enggak. Ya, Kebanyakan kan kalau enggak. dia belum naik. Tapi kan kalau udah naik kan mungkin bisa. Ya udah tunggu aja berarti kan. Ya, sabar tunggu kan. Ya. Kan itu yang disuruh kan. Itu kan. Ya. Ya kan makanya sabar tunggu, ya nggak salah. Tapi orangnya sabar gak semua. Iya. Enggak lah. Dan setengah Waktu tahun jalan lagi. terus. Terus misalnya setengah tahun lagi sabar. Iya. Iya. Padahal kalau mereka ngerti cara pakai yang Circle sama mau yang one shot. one shot tuh padahal bagus loh ya. Ya apalagi kalau misalkan mereka tidak mau floating ya one shot dong ya. Versi lu one shot berarti ya. One shot. Kalau nggak mau floating, kalaupun terjadi floating, kita yakin udah beli di harga bawah, nggak akan lama lah. Maksud gua lama-lamanya pun, walaupun lama, tapi nggak besar. Iya. Gitu loh, nggak akan besar. Karena apa? Kita udah tahu kita belinya di bawah, gitu aja sih. Oke. Yakinnya kita sih ya, secara analisa ya. Kan gua nggak tahu market. Gua udah yakin nih, Cardano harga 1,4 itu dari bawah. Tahu-tahu besok jadi 0,9, gue mana tahu. Kalau Iya. gue tahu kan gue nggak beli. Iya. Gitu kan. Iya. Gue pakai analisa semua di depan. Iya betul banget sih. Ya iyalah. Kayak bahasa kita kalau bercanda kan, semua orang kalau tahu kapan naik sama kapan turun udah pada kaya. Iya kan? Nggak perlu dianalisa Nggak lagi. perlu dianalisa lagi. Saya juga nggak perlu pakai aplikasi pak. Iya. Langsung manual aja ya. Iya, manual aja langsung all out lah. Gue habis jual rumah, gue masukin semua tuh ke situ. Iya. Jadi sebenarnya berarti kalau kita ambil kesimpulan bro ya, kalau ambil kesimpulan berarti kalau untuk mereka teman-teman yang di luar sana mungkin yang udah trading, tapi mungkin belum paham trading, terus mereka menggunakan circle, nah itu udah pasti calon-calon floating tinggi ya. Pasti. Oke. Ya mudah-mudahan nanti yang statement kita yang satu ini bisa mereka dengar, nanti mereka bisa ngerti itu dan akhirnya mereka membuat jadi one shot gitu loh. Tipsnya gue 2 sih sebenarnya, sederhana aja. Satu one shot, yang kedua trading di awal, koinnya banyak-banyak. Iya. Mau lu one shot tapi koinnya 5, pusing pala lu. Satu dulu aja, biasain dulu sama aplikasinya, fitur-fiturnya. Ini apa sih? Dan lu terbiasa melakukan transaksi dengan aplikasi itu dengan cepat, lu udah tahu tombol-tombolnya lah. Nah itu bagian perkenalan lah. Seminggu gua bilang udah cukup sih. Lu main satu dulu pemanasan lah. Jangan ketakutan ketinggalan market gak kemana-mana. Iya. Ya kan? Iya. Pasti setiap hari ada aja trading. Iya. Betul. Tapi jangan sampai uang kita habis cuman gara-gara sekolah. Kita kan buat begini kan udah sebanyak sekolah kok. Ya, nggak perlu ngomong lah, ya kan? Iya. Gitu sih. Oke. Sip ya. Baik. Thank you. Siap. Thank you. Udah berapa lama Kat?